Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini akan segera kita mulaikan. Untuk itu saya mengatasnamakan komisi yang ada, mengucapkan pada teman-teman untuk mengikuti ibadah, walaupun hanya melalui video yang akan dibagikan melalui YouTube. Sebagai persiapan, mari kita menyanyi Hatiku Percaya. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Kak Brian Warrow. Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah teman-teman pembina dan adik-adik remaja, dimanapun kita berada pada malam hari ini, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini lebih jauh lagi, walaupun hanya melalui YouTube rekaman, tapi kita yakin dan percaya bahwa tuntunan dan Roh Kudus Tuhan akan menyertai kita semua. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dan kita angkat satu pujian, Andaikan Ku Harus Memilih.
Baiklah teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tak putus-putusnya Bapa, Engkau masih menyertai kami, pembina dan remaja Jemaat Alfa Omega Rinigitan Bapa, tunduk seketika di hadapan-Mu yang suci dan kudus Bapa. Kami akan memulaikan rangkaian persekutuan ibadah kami di malam hari ini Bapa, walaupun melalui rekaman Bapa. Tuhan, kiranya melalui rekaman ini Engkau boleh memberkati kami, agar kami bisa mengerti dan bisa memahami arti dari firman-Mu. Kiranya persekutuan kami di malam hari ini hanya boleh terlaksana dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Baiklah teman-teman pembina dan adik-adik remaja yang berada di rumah masing-masing, sebelum kita membaca, sebelum kita merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan, marilah kita akan mengaku setiap kesalahan, pelanggaran, kesalahan yang selalu kita lakukan. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengakui setiap kesalahan itu, mari kita angkat satu pujian bejana-Mu. Baiklah teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami Bapa, anak-anak-Mu, tunduk seketika di hadirat-Mu yang suci dan kudus Bapa. Tuhan, sebelum
kami lebih jauh lagi dalam persekutuan kami di malam hari ini Tuhan. Kami mau mengakui setiap kesalahan, pelanggaran yang kami yakini dan kami percaya bahwa kami selaku manusia Bapa, kami sering berbuat kesalahan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus Tuhan. Kami mau mengakui setiap kesalahan kami. Kami mau mengakui setiap pelanggaran kami Tuhan di kaki-Mu yang suci dan kudus. Darah-Mu yang mati bagi kami adalah darah perjanjian, darah penembusan bagi kami Tuhan. Kau mati di kayu salib untuk mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, kami pun di malam hari ini Bapa, kami akan membaca, kami akan merenungkan Tuhan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, apa yang akan kami baca, apa yang akan kami renungkan sebentar Tuhan, itu boleh menjadi makna bagi kehidupan kami, itu boleh kami praktekkan, itu boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus yang hidup, yang telah menebus dosa-dosa kami, dan kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Baiklah teman-teman pembina dan adik-adik remaja yang diberkati dan dikasihani oleh Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini kita selaku warga Gemim, kita selaku masyarakat, kita tahu bahwa kita dalam masa-masa yang membuat torang itu merasakan resah, merasa gelisah, merasa bahwa torang di masa-masa yang sulit ini begitu banyak hal-hal yang tidak bisa torang lakukan. Karena itu teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat 1 dan ayatnya yang ke-9. Baik teman-teman yang ada di rumah, kiranya bisa membuka Alkitab ataupun HP teman-teman sekalian. Kita akan membacanya secara bersama-sama, baik kita yang ada di rumah gereja ini, rumah ibadah, dan teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Filipi 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudonia kunasihati dan Sentike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai di situ pembacaan kita pada malam hari ini. Shalom, damai di hati. Baiklah teman-teman, baik kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja yang mungkin pada malam hari ini bisa melihat rekaman ini, kiranya kita tahu bersama bahwa kita di tengah pandemi yang sudah dikenal corona atau lebih tepatnya COVID-19, teman-teman, itu adalah
hal yang membuat kita orang-orang merasa khawatir sesuai dengan pembacaan kita di malam hari ini. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak merasa khawatir di dalam kehidupan ini? Yang kita tahu bersama bahwa torang selama lebih dari 4 bulan lebih, torang contoh kecil selaku warga Gemim, contoh lebih kecil lagi selaku torang warga jemaat Alpha Omega Rinigitan, kita tahu bersama bahwa torang seringkali sudah tidak bisa melakukan aktivitas torang sebagaimana yang torang lakukan. Contohnya, sedangkan saja torang melakukan ibadah, torang sudah tidak bisa. Teman-teman, itu pasti membuat hati dan pikiran kita merasa khawatir. Siapa kok yang tidak merasa khawatir? Takut mau keluar, takut mau kena penyakit, takut mau jadi apa-apa di dalam torang kehidupan, karena torang tahu bersama bahwa ini penyakit ini atau ini COVID-19 ini adalah virus atau bakteri yang sangat cepat penyebarannya. Tapi teman-teman, kita diingatkan lagi bersama-sama. Kita diingatkan lagi oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pembacaan kita di malam hari ini. Orang berpegang itu pada ayatnya yang ke-6. Kita akan membacanya sekali lagi, ayatnya yang ke-6. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi teman-teman, ayatnya yang ke-6 ini sudah menguatkan hati dan pikiran kita bahwa jangan orang khawatir. Jangan orang merasa gelisah. Jangan orang berpikir hal yang belum tentu terjadi dalam orang kehidupan ini. Orang tahu bahwa rasa khawatir itu wajar. Sebagai manusia biasa, orang sebagai daging yang kuat, orang tahu bahwa kita tidak bisa melewati ini. Rasa khawatir akan ada di dalam orang kehidupan. Cuma kalau orang so hidup dalam kekhawatiran, orang so tidak melakukan orang aktivitas, orang so paranoid, bagaimana orang mau melewati dan ini pandemik ini? Padahal mungkin saja orang di masa-masa yang ini, masa-masa yang penuh tantangan ini, Tuhan mengingatkan orang. Tamotes pangoni, tamotes pak kita pe jemaat-jemaat, kita mau tes pak kita pe anak-anak muda Kristen, kita mau tes tuh kita pe jemaat yang ada di Alpha Omega Rinigitan, DP remaja-remaja dan DP kakak pembina. Apakah orang merasa khawatir atau enggak? Kalau orang merasa khawatir dengan ini pandemik ini, itu membuat orang itu kalah karena rasa khawatir itu sama dengan rasa orang takut menghadapi kenyataan yang Tuhan berikan di dalam orang kehidupan. Tahu-tahu kan so kena penyakit so ada sakit yang sudah mendunia ini. Jangan orang merasa, kita ini mau keluar juga, kita takut mau bersosialisasi. Memang orang sebagai masyarakat dianjurkan oleh pemerintah untuk social distancing. Orang harus jaga jarak, tapi orang tidak dikatakan untuk ini boleh beraktivitas. Orang ikuti kok protokol yang ada. Orang datang beribadah, orang pakai masker, orang sediakan itu pembersih tangan, orang rajin cuci tangan. Itu salah satu contoh agar orang bisa menghilangkan orang rasa khawatir di dalam orang kehidupan. Kemudian teman-teman, Rasul Paulus pun mengingatkan kita bahwa di saat orang ada rasa khawatir, orang datang kepada Tuhan, orang minta tuntunan dan Roh Kudus Tuhan, orang bersyukur, orang bawa dalam doa. Tuhan, kita tidak kuat mau hadapi ini. Pasti Tuhan akan dengar orang doa itu. Karena Tuhan pernah bilang pada orang, kalau doa orang benar, besar kuasanya. Kalau orang merasa bahwa Tuhan kita perlu nape tuntunan, kita merasa khawatir, kita dalam kehidupan kita gelisah, bukan karena gelisah karena ini pandemik, banyak mungkin orang gelisah karena rupa itu adik-adik remaja yang sekarang sekolah, so 3 bulan orang tidak aktif sekolah, orang cuma sekolah online. Pasti ada beberapa yang merasa, kita tidak mengerti ini, dah kuliah cuma ada online, kita tidak mengerti apa tuh dah masuk. Pasti itu menjadi suatu bibit yang bikin orang itu khawatir. Karena itu orang berdoa, orang minta ucapan syukur dari Tuhan, orang minta permohonan Tuhan. Kita tidak bisa kita tidak kuat. Kita minta kuat.
pertolongan Tuhan agar kita pe rasa khawatir di dalam kita pe diri ini, kita pe paranoid ini boleh hilang. Torang yakin dan percaya Tuhan itu tidak sebelah mata. Tuhan pasti akan menjawab torang pe doa itu. Tuhan pasti akan memberikan torang sukacita. Torang pasti akan menjadi remaja-remaja yang lebih mengerti Tuhan. Kemudian teman-teman, bagaimana torang bebas dari itu rasa khawatir? Apakah dengan torang hanya berdoa torang akan bebas dari itu rasa khawatir? Atau bagaimana? Seringkali kita berpikir memiliki kekhawatiran adalah hal yang biasa. Wajar dan normal dalam torang kehidupan. Torang berpikir itu khawatir itu biasa. Tapi teman-teman, jangan kok torang baking itu sebagai kebiasaan torang merasa khawatir. Jadi rupa kita secara pribadi, kita pe diri secara pribadi, kita rasa khawatir aduh apakah yang mau terjadi pada kita besok, atau kenapa kita ini babak olahraga ndak kurus-kurus. Nah, itu contoh yang dari tapi diri. Pasti ada rasa itu melambangkan rasa khawatir dalam torang kehidupan. Beda dengan teman-teman lain, kakak-kakak pembina atau adik-adik remaja yang memiliki rasa kekhawatiran yang berbeda. Karena teman-teman, kalau torang hidup dalam kekhawatiran, itu tidak diinginkan oleh Yesus Kristus. Karena dalam 1 Korintus 7 ayat 32a, dia bilang, aku ingin supaya kamu hidup tanpa khawatir. Aku ingin. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang berbicara melalui Korintus bahwa Tuhan ingin torang sebagai umat-umat yang percaya telah mengenal Kristus, telah mengerti janji firman Tuhan bahwa torang akan diselamatkan. Kong torang masih rasa khawatir, Tuhan bilang jangan torang rasa khawatir. Kemudian Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25, dia bilang, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Karena itu teman-teman, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi serahkan torang kekhawatiran kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menuntun torang, Tuhan yang akan membebaskan torang. Jadi saat torang terbebas dari rasa khawatir dalam torang kehidupan, yakin dan percaya, mujizat Tuhan akan nyata di dalam torang hidup ini. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena itu merupakan perintah Tuhan dan kita pun harus mentaatinya. Bukankah firman Tuhan tak henti-hentinya mengingatkan kita untuk tidak khawatir? Dalam Amsal 12 ayat yang ke-25a berkata bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kekhawatiran sama sekali tidak mendatangkan kebaikan atau keberuntungan bagi kehidupan kita, melainkan membawa kita dalam masalah, dalam hal-hal yang bikin orang merasa kecewa, bikin orang merasa frustasi. Khawatir bikin orang itu tidak bisa melakukan apa-apa. Contohnya, kalau orang ada sakit, orang cari dokter untuk mengobati orang pesakit itu. Begitupun orang pada saat orang merasakan rasa khawatir yang berlebihan, orang cari pada Tuhan. Orang minta persekutuan dengan Tuhan, orang berdoa, orang yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak lepas tangan di dalam orang kehidupan. Karena itu teman-teman pembina, adik-adik remaja, di tengah pandemik COVID-19 ini atau lebih tepatnya Corona, marilah torang hilangkan segala kekhawatiran kita. Marilah torang lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena torang tahu dan percaya bahwa Tuhan memberikan cobaan, Tuhan memberikan tantangan di dalam torang kehidupan ini bukan karena torang tidak kuat teman-teman. Saya ingatkan lagi, bukan karena torang tidak kuat, tapi karena Tuhan tahu torang itu kuat. Dia kasih ini pandemi ini for torang itu bukan karena dia benci pat orang, tapi Tuhan sayang pat orang, dia kasih kuat pat orang agar di hari-hari yang akan datang
torang bisa lebih mengerti, torang bisa lebih memahami bahwa janji firman Tuhan itu nyata dan amin untuk kita semua. Mari torang semua yang boleh mendengar rekaman video ini, kiranya torang boleh buang semua itu rasa khawatir di dalam torang kehidupan, agar torang lebih bermakna, agar torang lebih mengerti bahwa janji Tuhan di dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Karena Tuhan itu adalah setia dan adil. Di saat Dia memberikan cobaan kepada torang, Dia akan mengganti itu dengan kebahagiaan. Dengan syarat torang jangan lupa bersyukur. Di saat kekhawatiran datang, torang berdoa dan torang harus selalu bersyukur. Buang semua kekhawatiran karena kita memiliki Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Bapa, apa yang boleh kami baca tadi, itu boleh menjadi firman pedoman bagi kehidupan kami. Kami akan melanjutkan ibadah ini. Dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah teman-teman, kita akan menutup rangkaian ibadah kita di malam hari ini. Tapi sebelum itu mari kita angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih karena kami tadi boleh membaca, kami boleh merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami renungkan bersama Tuhan, itu boleh menjadi makna di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami pun mau berdoa bagi jemaat kami, Gemim Alpha Omega Renigetan Tuhan. Kami mau berdoa bagi para pembina, bagi remaja yang di malam hari ini tidak terkumpul bersama-sama dengan kami. Mereka sedang melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau mau tutup bungkus hati mereka, agar apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami renungkan, walaupun itu hanya melalui siaran rekaman Bapa. Kiranya Tuhan, itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Itu boleh menjadi makna yang baru dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu tadi boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Engkau mau membebaskan kami dari rasa khawatir dalam kehidupan kami. Di mana di tengah pandemi ini,
rasa kekhawatiran selalu datang di dalam kehidupan kami. Tapi kami tahu dan percaya bahwa ada kuasa yang lebih besar, yaitu darah anak-Mu, Yesus Kristus, yang bisa menghilangkan segala kekhawatiran di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami agar kami selalu bisa bersyukur. Ajarlah kami agar kami selalu bisa berterima kasih akan kebaikan-Mu. Tuhan, pada malam hari ini, kami pun mau berdoa bagi setiap kami yang boleh terkumpul di tempat ini Bapa, yang boleh membantu melaksanakan ibadah kami di malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati mereka semua, baik tugas, tanggung jawab, aktivitas mereka. Mereka boleh meluangkan waktu untuk beribadah. Pun kami mau berdoa bagi setiap pemain musik dan singers Tuhan. Mereka tak putus-putusnya memberikan diri mereka untuk pelayanan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau tahu apa yang mereka butuhkan. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Karena itu Bapa, Kau berkati mereka. Tuhan, kami pun mau berdoa bagi negara kami Indonesia yang akan memasuki new normal COVID-19 Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau tutup bungkus negara kami, Engkau mau tutup bungkus Jemaat Alpha Omega Renigatan Tuhan. Kiranya kami boleh mengikuti anjuran pemerintah agar kami bisa beraktivitas di new normal menggunakan protokol COVID-19 Tuhan. Kiranya semua yang terjadi di dalam kehidupan kami, semua yang terjadi di saat ini Tuhan, itu adalah maksud yang baik bagi kami, karena kami tahu dan percaya bahwa di mana sesuatu terjadi, di situ Tuhan ada, di situ Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah persekutuan remaja Jemaat Alpha Omega Renigatan Tuhan. Kiranya Bapa, persekutuan ini layak untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Jikalau kami akan melakukan atau melanjutkan aktivitas kami, Engkau tuntun. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau menutup rangkaian peribadatan kami di malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Baiklah teman-teman, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai dan kita tiba pada acara yang terakhir, yaitu ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Kak Ivan Runimpuno. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Shalom. Damai di hati. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas berkat demiannya hingga ibadah kita dalam pengaluan video ini bisa selesai dengan segala baik. Pertama kita harus dari komisi mengucapkan terima kasih kepada Kak Brian Waro yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami dan tim musik dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan ibadah ini. Kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat kapanpun kita ingin menonton video ini. Terima kasih kesempatan. Kita akan bertemu lagi di video ibadah pembina remaja Jemaat Alpha Omega Renigatan berikutnya. Terima kasih.